Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita mulai pelajaran matematika ya. Matematika ekonomi ya UT. Saya harapkan semua mahasiswa mempunyai buku panduan ini agar bisa melaksanakan perkuliahan dengan baik. Kita mulai dengan pendahuluan himpunan dan sistem bilangan ya. Ini kalau Anda lihat di kegiatan belajar ini ada pengertian himpunan ya. Himpunan biasanya itu disimbolkan dengan huruf besar. Jadi himpunan itu disimbolkan dengan huruf besar. Misalkan himpunan A. Kemudian kalau anggotanya, anggota himpunan itu disimbolkan dengan huruf kecil. Misalkan A, B, C, ini A, B, D atau. Nah, kemudian dalam beberapa contoh misalkan ada himpunan misalkan ya. Himpunan B sama dengan, nah ini tanda himpunan. Ya. Awal kurungnya mempunyai anggota X, ya X kecil, di mana X adalah bilangan genap. Nah, ini ada tutup kurung. Ini menunjukkan bahwa himpunan B mempunyai anggota himpunan X, di mana ya tanda garis ini namanya di mana X adalah bilangan genap. Nah, kemudian bisa juga misalkan ada himpunan A. Ingat tandanya, misalkan 1, 3, 5, 7, 9. Ya, maka ini bisa dikatakan bahwa himpunan A ya tanda kurung anggotanya X ya, di mana X adalah 1, 3, 5, 7, 9, yaitu bilangan ganjil positif ya. Bilangan ganjil positif ya, positif yang kurang dari 10. Seperti itu. Itu adalah beberapa contoh himpunan. Nah, himpunan itu menjadi suatu bagian atau anggota himpunan. Misalkan begini, himpunan A mempunyai anggota A, B, C, D. Nah, ini maka ya A itu merupakan anggota daripada himpunan A. Ya. Kemudian B kecil ya, itu merupakan anggota himpunan A. C merupakan anggota himpunan A. Nah, kalau misalkan ada D, D juga merupakan anggota himpunan A. Kalau misalkan ada F, F itu bukan anggota, tandanya adalah. Jadi kalau tanda ini namanya anggota. Kalau ini bukan anggota. Ini bukan anggota. Seperti itu. Nah, itu merupakan himpunan daripada anggota ya. Jadi anggota mempunyai bagian daripada himpunan. Nah, kemudian ada namanya himpunan kosong. Himpunan kosong, ingat ya, himpunan kosong. Itu diberi lambang adalah 0. 0 ya, bukan O, 0. 0. Jadi misalkan ada dalam contoh di modul 1 yaitu halaman 1.5 yaitu himpunan manusia tinggal di bulan. Jadi anggota A himpunan manusia tinggal di bulan. Nah, kalau masalah tinggal itu artinya bahwa manusia itu beraktivitas ya, kemudian hidup di bulan beberapa tahun kemudian gitu. Nah, itu apakah ada? Tentu tidak ada, maka himpunan A ini adalah kosong. Itu. Ya, himpunan kosong. Nah, kemudian untuk hubungan antar himpunan. Nah, hubungan antar himpunan itu bisa menjadi misalkan ya A bagian daripada himpunan B. Jadi ini dibaca himpunan A yaitu
bagian daripada himpunan B. Namanya himpunan A bagian B. Contoh misalkan ya, jadi ini tanda ini namanya himpunan bagian dari himpunan lain. Contoh misalkan himpunan C mempunyai anggota ya 1, 2, 3. Kemudian himpunan A mempunyai anggota 1, 2, 3, 4, dan 5. Maka ini ditulis ya, himpunan C bagian dari himpunan A. Ya, himpunan C bagian dari himpunan A. Kenapa? Anggota-anggota daripada himpunan C ini 1, 2, 3 itu ada di dalam himpunan A, yaitu 1, 2, 3. Ya. Jadi anggota C, himpunan C bagian daripada himpunan A. Atau kalau ditulis seperti gini dibalik. Ya. Sama. C ya merupakan himpunan bagian daripada A. Seperti itu. Kan contoh katakanlah ya, ini D. D mempunyai angka 1, 2, 3, 4, dan 5. Bagaimana antara himpunan D dengan A? Maka himpunan D adalah bagian himpunan sejati dengan A. Ingat, sejati ada garis bawahnya. Ya. Kenapa sejati? Karena anggotanya sama persis. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Apakah harus urut? Tidak harus urut. Ya, misalkan ada E, himpunan E. Anggotanya katakan 5, 3, 2, 1, dan 4. Nah, E ini juga disebut adalah himpunan bagian sejati daripada A. Ya, atau dibalik, A juga merupakan himpunan sejati daripada E. Ini juga gitu. Boleh ditulis bahwa A himpunan sejati daripada D. Seperti itu. Oke, sekarang kita membahas himpunan bagian daripada suatu himpunan. Nah, himpunan itu memiliki himpunan bagian ya. Itu dengan menggunakan rumus 2 pangkat N. Bagaimana aplikasinya? Misalkan jumlah himpunan bagian yang dimiliki oleh himpunan A. Himpunan A mempunyai anggota 3. Seperti itu. Maka himpunan bagiannya adalah 2 pangkat 1. 1 dari mana? 3. 3 merupakan anggotanya cuma hanya 1, yaitu angka 3. Maka sama dengan 2. Jadi himpunan bagian dari A ini mempunyai 2. Yaitu apa saja? Yaitu kita misalkan P ya, himpunan daripada angka 3 sendiri, atau K himpunan daripada himpunan kosong. Jadi setiap himpunan itu pasti mempunyai himpunan kosong. Pasti mempunyai. P ini hanya perumpamaan saja, nama himpunan. Ya. Jadi kalau A itu anggotanya cuma 1, maka N-nya ini cuma 1. Jadi 2 pangkat 1 sama dengan 2. Ya. Kita contoh misalkan ya, Q. Anda bisa lihat di modul 1 ya, modul 1 Matematika Ekonomi dengan kode PSP 411 ya. Yaitu pada halaman 1.6. Misalkan ada himpunan Q mempunyai anggota yaitu A dan B. A dan B. Berapa himpunan bagiannya? Rumusnya 2 pangkat N. Ini ada berapa anggota? 1, 2. Maka 2-nya ini 2. Berapa 2 pangkat 2? 4. Berarti mempunyai himpunan bagian yaitu 4. 4 ini apa saja? Anda bisa tulis misalkan K sama dengan 0. Ya. Misalkan boleh ditulis
A sama dengan himpunan daripada A sendiri, ya. Kemudian B-nya himpunan daripada B sendiri. Kan begitu ya. Kemudian C-nya adalah himpunan A dan B. Ya. Jadi mempunyai 4. Himpunan Q mempunyai anggota 2, A dan B. Maka N-nya sama dengan N sama dengan 2. Ya, dirumuskan menjadi 4 himpunan bagian apa saja? K sama dengan 0, A sama dengan himpunan A, B sama dengan C. Jadi K, A, B, dan C ini hanya sekedar penamaan daripada suatu himpunan. Hasilnya himpunannya itu adalah Q. Nah, misalkan katakanlah himpunan A mempunyai anggota A, B, dan C. Maka ini N-nya berapa? N-nya sama dengan 3. Sehingga banyaknya himpunan bagian adalah 2 pangkat N, 2 pangkat 3. Sama dengan berapa? 8. 8 ini apa saja? Ya, yaitu himpunan A sendiri, ya, anggotanya B, anggotanya C, ya, kemudian himpunan kosong, ya, kemudian AB, A dan B, ya, kemudian apa? BC atau AC terserah, misalkan ini AC, kemudian BC berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kurang 1 yaitu ABC. ABC. Sehingga 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sehingga anggotanya menjadi 8 himpunan. Bagiannya menjadi 8. Saya kira cukup mudah ya. Yang penting 2 pangkat N. N anggotanya berapa? 1, 2, 3, maka 2 pangkat 3. Maka ada 8. Sehingga himpunan bagiannya harus 8. Kalau Anda mengerjakan 6 atau 7 berarti kurang. Kalau Anda mengerjakan 7 berarti kurang 1. Seperti itu. Nah, bagaimana kalau kita menggambarkan dalam bentuk diagram Venn? Ya, diagram Venn itu biasanya dalam bentuk kotak misalkan ini. Diagram Venn. Ya. Diagram Venn. Ya, diagram Venn. Ya, persegi panjang. Misalkan ya, A ini merupakan himpunan bagian dari B. Maka ini himpunan B, ya, himpunan B, dan A ini ada di dalamnya. Jadi A ini merupakan himpunan bagian daripada B. Ya. Apakah gambarnya seperti ini? Ya bebas. Yang penting A-nya itu harus ada di dalam. Misalkan ini B. Ya, ini A. A boleh di sini. Boleh. Yang penting ada di dalam himpunan bagian B. Kemudian contoh adalah misalkan jika A sama dengan anggotanya A, B, C, D, ya, dan B misalkan anggota C, D, E, dan F. Maka kalau kita menggambarkan himpunannya adalah seperti ini. Ini ada irisan, ya, irisan yang kembar, yaitu apa? C, D ini kembar dengan ini. Maka gambarnya nanti himpunannya juga beririsan. Misalkan ini A, ini B. A isinya apa? A, B, C, D.
ya. A, B, C, D. Sedangkan B, C, D, E, F. Ini C, D, ya. Kemudian E dan F. Nah, jadi ada anggotanya daripada himpunan A menjadi anggota B, yaitu C, D, F. Ya, atau ini lebih tepat ditulis adalah himpunan bagian beririsan dengan himpunan B. Yaitu apa anggotanya? Yaitu C dan D. Seperti itu. Ini menggunakan diagram Venn. Ada juga menggunakan diagram garis. Diagram garis. Bagaimana caranya? Misalkan, ya, A himpunan bagian dari B, yaitu titik A ditarik garis, ya, ke B. Jadi A ini himpunan bagian daripada B. Seperti itu. Nah, jika misalkan ada A, kemudian B, kemudian C, A dan B. Bagaimana cara menggambar diagram garisnya adalah di mana himpunan C itu mempunyai A dan B, A mempunyai A, B dan B. Maka gambarnya ada seperti ini. Maaf, ini B, ini C. Jadi A itu himpunan bagian daripada C dan B himpunan bagian daripada C. Seperti itu. Nah, misalkan D sama dengan D, ya. Kemudian ada himpunan E sama dengan D dan E. Kemudian F, D, E, F, serta G, yaitu D, E, G, ya. Maka bagaimana cara menggambarkannya? Ya, D ini, ya, termasuk himpunan bagian daripada E, juga himpunan bagian daripada F karena ada anggota D, juga himpunan daripada himpunan G, ya. D, E, G, ini G, ya. Nah, kemudian E ini juga merupakan himpunan bagian daripada F karena DE, dan juga merupakan himpunan bagian daripada G. Sehingga kita tulis yang paling rendah sendiri yaitu D. Ya, himpunan D. D merupakan himpunan bagian daripada E. Maka E. Nah, E sendiri juga merupakan himpunan bagian daripada D, himpunan bagian daripada F dan G. Sehingga kalau ditulis F dan G. Seperti itu, ya. Saya kira mudah ya ini, ya, bisa dipahami. Jadi D-nya ini paling bawah. Kemudian E-nya itu di tengah karena dia anggotanya cuma 2, ya. F-nya yang di atas karena anggotanya lebih daripada 2. Seperti itu. Nah, sekarang kita ke halaman 1.9, yaitu operasi himpunan. Operasi himpunan itu ada namanya gabungan, ya. Gabungan atau union. Mohon maaf tulisannya agak seperti tulisan dokter. Nah, himpunan A, ya, itu merupakan anggotanya himpunan A, dan B merupakan anggota himpunan B-nya sendiri. Jadi A mempunyai anggota sendiri, B mempunyai anggota sendiri. Nah, kalau kita gabungkan maka A union B. Ya. Jadi kalau kita gambarkan dengan diagram Venn, ya, diagram Venn. Ini A, misalkan begitu, ya.
Kemudian kita pasti berpotongan boleh. Bagaimana? Nah, ini. Jadi ini gabungan daripada dua himpunan. Ya, misalkan anggota A ini, misalkan ya, A, B, C. Anggota B, ya, A, B, C, D, E, F. Nah, kalau A union B, maka A-nya berapa? A, B, C. Tulis A, B, C. A, B, C. Kemudian B-nya apa? A, B, C, D, E, F. A, B, C-nya kan sudah ada. Maka dia tidak ditulis. Ya, maka kita hanya tinggal melanjutkan D, E, F. Nah, bagaimana diagram Venn-nya? Maka diagram Venn-nya seperti ini. A merupakan himpunan bagian daripada B karena ada kembarannya, sehingga ini A. Ya, B-nya lebih besar karena dia ada D, E, F. B. Bagaimana caranya? Ya, semua diarsir. Ini A union daripada B. Ya. Kemudian selain gabungan union ada juga namanya irisan atau interseksi. Irisan tadi misalkan A irisan B, ya, tanda ini namanya irisan. Kalau tadi ini kan union, seperti itu. Nah, diagramnya irisan itu kalau diagram Venn karena beririsan maka bentuknya seperti ini, A dan B, ya, A dan B. Cuma yang dihasil adalah ini, yaitu bentuk irisan. Ini irisannya. Contoh, misalkan dari A dan B ini contohnya ya. Maka kalau kita gambarkan ketemu seperti himpunan bagian atau himpunan union. Tapi kalau kita misalkan untuk irisan misalkan ya, kita beri contoh misalkan A, B, C, D, misalkan begitu. Ya. Dan B-nya misalkan ya A, B, C, D, E, F. Maka yang kembar apa? ABC, ABC. Sehingga diagram Venn-nya adalah ini. Yang kembar apa? ABC. A, B, C. Ini himpunan B. Ini tinggal D saja. Ini tinggal E, F. E dan F. Ya. Jadi bedakan. Yang union modelnya seperti ini yang irisan. ABC. Jadi A irisan B yaitu A, B, dan C. Kita lanjutkan dari operasi himpunan, yaitu tadi sudah irisan ya, interseksi. Sekarang selisih. Jadi selisih ini ya ditandakan dengan misalkan himpunan A selisih B, ya. Contoh, misalkan himpunan A adalah 12, 14, 16, 13, dan 15. Himpunan B 9, 10, 12, 13. Maka A selisih B sama dengan ya A dikurangi B, ya. B-nya apa saja? 9, 10, 11, 12, 13. A-nya punya 12, 14, 16, 13. Berarti yang kembar mana? Oh, ini kembar dengan ini.
ya, 13 kembar dengan ini. Sehingga A-nya tinggal 14, 16, dan 15. Jadi selisih himpunan A ya dengan himpunan B adalah 14, 16, 15. Karena apa? Himpunan A mempunyai 12, 14, 16, 13, 15. Yang kembar apa? 12 dan 13. Itu yang diambil. Jadi selisihnya apa? 14, 16, dan 15. Seperti itu. Ya. Misalkan P A, B, C, D dan Q A, B, E, F. Maka selisih P dengan Q sama dengan yang kembar mana? A kembar, B kembar. Tinggal CD-nya yang tidak kembar dengan Q. Sehingga selisihnya adalah C dan D. Jadi yang dipakai acuan adalah himpunan pertama ya, himpunan P. Jadi himpunan P-nya sisa berapa? Jadi dikurangi oleh siapa? Dikurangi oleh himpunan Q yang mempunyai kembaran A, B. Ini kan kembaran. Seperti itu. Diselisih. Nah, kemudian himpunan komplement. Komplement ya. Himpunan komplement biasanya komplement daripada himpunan A. Misalkan komplement daripada himpunan A ditulis A aksen. Ya, A aksen. Ya. Jadi kalau A ditambah A aksen sama dengan universal, keseluruhan. Jadi misalkan begini, ini himpunan A. Maka A aksennya adalah yang ini aksen. Jadi yang diarsir ini adalah merupakan A aksen. Artinya selain himpunan A. Nah, kalau A ditambah A aksen sama dengan universal, keseluruhan. Keseluruhan daripada diagram Venn. Seperti itu. Ya. Contoh, misalkan ya, A mempunyai himpunan 1, 2, 3. Sedangkan universal, ya itu universal. Ya. Itu anggotanya 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Maka A aksennya adalah, ini kan sudah kembar. Ini kan sudah kembar. Yang tidak kembar mana? Ini 4 dan 5. A aksennya adalah 4,5. Nah, kalau A aksen ditambah A itu sama dengan universal. Ya. Jadi kebalikan daripada selisih. Ini. Jadi kalau A-nya mempunyai anggota 1, 2, 3, sedangkan universal keseluruhan himpunan itu ada 1, 2, 3, 4, 5, maka A aksen itu artinya selain A. Apa saja yang ada jadi universal, yaitu 4 dan 5. Gitu. Oke, sekarang kita membahas masalah pasangan urut. Pasangan urut ya, atau himpunan urut ya. Yang perlu dibedakan adalah ya, misalkan ini ada himpunan ya, katakanlah A, B, C. Nah, ini boleh ditulis ya, boleh ditulis B, C, A sama. Juga misalkan boleh ditulis C, B, A, boleh ya. Ini himpunan ya. Tetapi ketika ada tanda buka kurung ya, katakanlah A, B, C tutup kurung ya, bedakan tandanya ini ya, tandanya ini bedakan.
ini tidak boleh ditulis ya BCA atau CBA. Karena apa? Ini mempunyai arti yang berbeda. Ini mempunyai arti yang berbeda. Kalau ini artinya sama. Ya. Ini himpunan bagian, ini bukan himpunan bagian. Contoh ya, contoh. Misalkan dalam kurung ya 4,1 dengan 1,4. Ini akan nilainya berbeda. Ya, ini berbeda. Tapi kalau misalkan tandanya himpunan 4 dan 1, ya, itu sama dengan 1 dan 4. Ya. Tapi kalau ini berbeda, ya. 4,1 itu tidak sama dengan 1 dan 4. Biasanya nanti ini untuk koordinat ya. Koordinat untuk grafik. Seperti itu. Ya. Nah, sekian untuk modul 1 pada kegiatan belajar 1. Terima kasih.